sudah mengatur bahwa TNI bisa ke situ. Tapi Undang-Undang Polri sama sekali tidak menyebut jabatan-jabatan yang bisa diduduki oleh Polri. Mahfud MD turut mengomentari terbitnya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 yang mengizinkan polisi aktif mengisi 17 jabatan sipil di kementerian dan lembaga negara. Mahfud menyebut, Perpol yang ditekan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo itu bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 114 tahun 2025. Dalam unggahan di kanal YouTube pribadinya, Mahfud bahkan membandingkan alasan TNI aktif boleh menjabat sipil, sementara polisi kenapa dilarang. Guru Besar Hukum Tata Negara itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Aparatur Sipil Negara. Memang benar disebutkan bahwa jabatan sipil dapat diisi oleh anggota TNI atau Polri sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri. Namun menurut Mahfud, Undang-Undang TNI secara eksplisit mengatur 14 jabatan sipil yang dapat ditempati oleh prajurit aktif, bahkan dapat diperluas hingga 16 jabatan. Sementara, Undang-Undang Polri sama sekali tidak mencantumkan jabatan sipil yang dapat diduduki oleh anggota Polri aktif. Dengan begitu, tidak ada dasar hukum maupun konstitusional yang membenarkan penempatan polisi aktif di jabatan sipil. Perkap tersebut, Perkap nomor 10 tahun 2025 itu bertentangan dengan dua undang-undang. Yaitu pertama Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, di mana di dalam pasal 28 ayat 3 disebutkan bahwa anggota Polri yang mau masuk ke jabatan sipil itu hanya boleh apabila minta berhenti atau pensiun dari dinas Polri. Ketentuan terbatas ini sudah dikuatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 114 tahun 2025. Perkap tersebut juga bertentangan dengan Undang nomor 20 tahun 2003 tentang ASN, terutama pasal 19 ayat 3 yang menyebut bahwa jabatan-jabatan sipil di tingkat pusat boleh diduduki oleh anggota TNI dan anggota Polri sesuai dengan yang diatur di dalam Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri. Undang-Undang TNI sudah mengatur adanya 14 jabatan yang kalau diperluas menjadi 16 sudah mengatur bahwa TNI bisa ke situ. Tapi Undang-Undang Polri sama sekali tidak menyebut jabatan-jabatan yang bisa diduduki oleh Polri. Dengan demikian, ketentuan Perkap itu kalau memang diperlukan, itu harus dimasukkan di dalam undang-undang. Tidak bisa hanya dengan sebuah perkap jabatan sipil itu diatur. Selain UU ASN, Perpol baru juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Dalam pasal 28 ayat 3 mengharuskan anggota polisi yang ingin menjabat posisi sipil harus mundur atau pensiun dari dinas Polri. Menurut Mahfud, hal itu pun diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 114 tahun 2025. Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, penugasan anggota Polri di luar struktur kepolisian memiliki dasar hukum yang jelas, baik dari undang-undang maupun peraturan pemerintah. Pada Kompas Jumat 12 Desember 2025, Trunoyudo menjelaskan mekanisme penugasan dilakukan melalui permintaan resmi pejabat pembina kepegawaian instansi pusat kepada Kapolri. Menurut Trunoyudo, Kapolri akan menilai kompetensi dan rekam jejak personel yang diminta sebelum memberikan persetujuan. Anggota Polri yang ditugaskan juga tidak beralih status menjadi PNS dan akan dimutasi dari jabatan sebelumnya untuk menghindari rangkap jabatan.
Polri menegaskan mekanisme tersebut diterapkan agar penugasan berjalan sesuai kebutuhan institusi dan tetap menghindari tumpang tindih kewenangan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.